kita punya diri kita yang seperti ini, bagaimana kita tuh mengembangkan ini gitu, menerima apa yang kita punya, and then kita mau willing untuk grow gitu, willing untuk um, beradaptasi, willing untuk belajar gitu. Karena at the end of the day, hidup kita ini kan harus kita pertanggungjawabkan Mhm, sama pencipta kita loh mhm, ketika kita mhm. berpulang, ya nggak sih? Gimana Mbak Anita? Apa Apa yang ya? menarik dari utuh? Apa yang menarik dari utuh ya? Mungkin karena ini sebuah apa ya, perjalanan kehidupan yang utuh itu tuh kayak sebuah proses sebenarnya. Meskipun hari ini utuh, belum tentu minggu depan kita masih utuh loh, ya Ya, nggak sih? ya. Mungkin minggu depan kita broken lagi, Mhm, and then kita belajar berproses lagi untuk utuh lagi gitu. Karena kehidupan kita tuh nggak akan pernah sama di satu titik aja gitu kan. Justru kalau kehidupan kita di satu titik aja itu yang bahaya tuh, nggak mhm, bertumbuh-bertumbuh gitu mhm, kan. Tapi di mana ketika kita bertumbuh, ketika kita semakin dewasa, semakin belajar banyak itu kita berproses terus sih. Dan mungkin hari ini utuhnya di bidang body image gitu ya, tapi mhm, minggu depan di bidang yang lain kita mhm, harus mhm, diproses lagi gitu. Nah itu belajar utuh lagi. Jadi utuh itu sebenarnya adalah proses untuk uh, belajar menerima bahwa perubahan itu akan selalu ada, dan it's okay to be imperfect gitu. Karena sebenarnya kesempurnaan itu kan cuma punya Tuhan ya, bukan mhm, punya mhm, kita gitu. mhm, Tapi mhm. ketika kita sadarin bahwa um, nggak apa-apa kok aku berproses gitu, dan ketika kita bisa menerima bahwa proses itu adalah sebuah proses untuk membuat kita menjadi utuh, menjadi sebuah pribadi yang indah gitu, itu kayak kita lebih bisa menerima gitu Mas, setiap proses itu gitu sih. Mana yang harus diterima dulu? Diri sendiri dulu atau perubahannya dulu? Diri sendiri dulu atau perubahannya dulu ya? Bentar, kayaknya ini pertanyaan nggak ada di dalam briefing deh. Kok susah-susah ya? Sebentar, sebentar. Emang kita ada briefing ya? Nggak ada. Ya, ya, ya. Menurut Mbak Anita gimana? Nanti setelah ini saya ke Mas Ari deh. Apa tadi, menerima diri dulu apa Perubahannya perubahannya? dulu. Em, Diri dulu sih kalau Diri dulu. menurut aku ya. Diri dulu. Meskipun sometimes kayak abis kita menerima diri, terus kayak kok berubah ya gitu. Mhm, Prioritas kok mhm, berubah. mhm, Oh mhm. kok hidup tuh berubah gitu. Nah, sometimes we lost ourselves juga gitu loh, Ya, kayak ya. kayaknya kok gue bukan diri gue yang waktu itu ya gitu kan, kayak gue bukan diri gue yang 2 tahun lalu misalnya, karena ada satu kejadian demi kejadian kita tuh berubah, tapi gimana cara kita tetap bisa menerima bahwa this is part of my process of life Mhm, gitu, mhm. karena namanya kehidupan itu, perubahan itu akan selalu ada gitu kan. Oke. Mas Ari, Mm. gimana melihatnya? Perubahan, mencintai diri sendiri, utuh yang nggak setiap hari kita selalu utuh. Ya, setuju sih. Karena kan kita dalam kehidupan sehari-hari itu kan kita seringkali perlu melakukan toleransi ya Mhm, dalam interaksi dengan banyak orang gitu kan ya. Nah, ketika kita toleransi itu, yang namanya toleransi kan berarti ada parts, ada bagian dari diri kita itu yang sebenarnya nggak inline gitu kan. mhm, Dan which is itu kita perlu perlu toleransi gitu di sana. Dan itu akan membuat luka-luka kecil gitu di sana ya, yang akan membuat kita jadi kayak merasa nggak nyaman gitu ya, pastinya ya gitu ya. Nggak nyamannya itu dalam kadar, dalam level yang mulai level 2 3 4 5 atau mhm, seterusnya gitu ya, mhm, itu ya. kan tergantung gitu ya, namanya tetap tetap nggak nyaman gitu kan ya. Dan itu mungkin akan bisa mencapik-capik diri kita sendiri kayak gitu kan ya. Kita perlu menata ulang hati kita, perasaan kita, pemikiran kita Mhm, gitu. mhm. So itu mungkin saja sangat-sangat bisa terjadi gitu kan ya, gitu sih. Oke. Mbak Anita terkait dengan penerimaan diri dulu sebelum menerima perubahan. Apakah acceptance menerima diri sama dengan self love? Menerima diri apakah sama dengan self love? Kadang-kadang tuh ada orang yang saking menerima dirinya jadi nggak mau berubah gitu, ngerti kan? Kayak Ya. ya gue Ya, nerima ya, ya, diri ya, gue ya, apa ya. adanya kok, ya Ya. udah lo orang Mhm, harus terima diri mhm, gue juga gitu mhm, loh. mhm, Nah tapi sebenarnya penerimaan diri di sini adalah kita menerima bahwa diri kita ini adalah sebuah makhluk hidup ciptaan Tuhan yang tidak didesain untuk begitu-begitu aja gitu loh, ya kan? Ada evolusi gitu, ada perubahan, ada perkembangan. Jadi menerima diri kita saat ini itu, it doesn't mean forever kita mau kayak gini-gini aja. Ya ya, kan anak 10 ya. tahun gak 10 tahun Ya, ya, terus, ya, ya nggak ya, sih? ya, ya. Besok-besok akan jadi orang dewasa. Mhm, Makanya kita mhm, harus
harus apa ya, harus menerima diri itu meaning mungkin kalau di sini kayak tidak membandingkan dengan orang lain kali ya Mas ya. Pengertiannya lebih seperti itu. Kalau misalnya menerima diri apa adanya, tapi ibaratnya kita nggak punya talent apa-apa nih, ya udah terus kita terima diri kita apa adanya aja, nggak usah ngapain gitu kan, ya itu namanya males, bukan terima diri apa adanya ya nggak sih? Tapi gimana kita punya diri kita seperti ini, bagaimana kita tuh mengembangkan ini gitu, menerima apa yang kita punya, and then kita mau willing untuk grow gitu, willing untuk um, beradaptasi, willing untuk belajar gitu. Karena at the end of the day, hidup kita ini kan harus kita pertanggungjawabkan sama pencipta kita loh ketika kita berpulang ya nggak sih?